Oke guys, selamat siang menjelang sore, malam juga boleh. Kita hari ini Tergantung ketemu ngomongnya. tergantung ngomongnya. Kita ketemu lagi di mata kuliah ICT untuk International Relations, ICT for International Relations. Hari ini pembahasan kita soal apa ya Mas Arsen? Cyber tourism Cyber kayak seru terrorism ya. sih asik. Oke, kita bawa pakarnya Mas Arsenius. Mas Arsenius ini alias Mas Arsen ini adalah salah satu pemuda Indonesia yang kebetulan berkuliah. Spesialisasinya memang ketahanan nasional, tapi dia ngebahas kriminologinya. Betul. Oke, kita langsung saja tanpa membuang banyak waktu. Oke, share screen sudah. Yes, teman-teman. Kalau kita bicara soal dynamics of terrorism itu macam-macam tuh. Ada yang bentuknya physicals, ada yang non physicals, tapi aspeknya tetap physicals. Kalian bisa lihat berbagai macam materi yang ada di internet, tapi entah kenapa lagi-lagi paling dekat sama kita soal terorisme dalam cyber. Bukan kriminal ya, tapi lebih teror. Kira-kira gimana Mas? Kalau kita ngebahas terorisme, apa sih teror itu? Teror itu sebetulnya lebih ke bagaimana satu kelompok ataupun satu orang ya, Hmm. tergantung kan nih aktornya, dia individu atau berkelompok, itu bisa menyebarkan teror ke orang lain, memberikan rasa takut, ataupun ternyata membuat kepikiran misalnya gitu dan akhirnya menumbuhkan rasa takut, itu sebetulnya sudah masuk dalam konteks teror. Konteks teror. Oke, kita bahas. Ini materinya silahkan dilihat di pertemuan 10. Kita bisa, kalian silahkan download. Ini semua terbuka kok. Eh, Tadi definisi udah dapat tuh. Nah, tapi definisi cyber terrorism itu masuknya ke perang asimetris. Wah, kalau perang asimetris kayaknya kejauhan. Kita balik lagi ke masalah cyber terrorism. Karena ini adalah salah satu dari tipe dari terorisme ya. Ada state terrorism, ada bioterrorism, ada cyber terrorism, ada narco terrorism, ada eco terrorism, sama nuclear terrorism. Jadi dari zaman 20 tahun ke belakang ya, kita berarti 2004 ya, 2004 sampai sekarang perkembangannya cukup signifikan. Karena apa? Ini adalah bentuk-bentuk bagaimana keadaannya tetap aman secara fisik ya Mas. Tapi kalau di internet, karena kita semua menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari, ada pakai IoT, bahkan tapin transportasi umum sekarang sudah harus menggunakan jaringan. Nah, ini kalau itu diteror gimana ya? Nah, kita bahas cybernya dulu. Anything that involve computer resource and information. Sedangkan terrorism adalah act of violence. Tapi violence-nya nggak secara langsung kita terima Yes, terima langsung ya, lebih tapi tepatnya ke teror rasa takut ke itu. rasa takutnya gitu. Cyber terrorism tetap aja ada teroris, ada pelaku, ada simpatizer, orang yang bersimpati dengan Bersimpati. aksinya sama target. Kalau IR kita ngomongin countries ya, not Hmm. only the people tapi ada country-nya. Ada FBI definitions, the unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or coerce ya, untuk Mengintimidasi atau mengintimidasi ya, memaksa. betul. Ke government. Jadi kita sebetulnya harus ke government, karena kalau kita ngomong kriminologi berarti ke orangnya, Ke orang ataupun tapi kelompok. kelompok ya. Kalau IR kita langsung fokusnya ke makronya seorang tadi, atau negara lebih tepatnya. The civilian populations or any segment thereof in furtherance of political or social objective. Jadi memang dia nggak kenal soal masalah-masalah sosial atau politikal, yang penting tujuan dia harus tercapai. Ya, tadi ada kriminalnya tetap, tuh ada yang bersimpati dan ada yang korbannya. Sebenarnya gini, komputernya kalau zaman dulu kan 2004 harus tergantung PC atau laptop ya. Sekarang kita Iya, pakai ini nih, handphone tuh bisa. handphone, dan bentuk-bentuk lain dari handphone. Ada dispenser gede tapi pakai komputer, IoT itu juga komputer, dan Smart harus ya appliance sih yang bisa jadinya. masuk internet gitu, especially to cause fear and disruption. Bayangin kamu lagi naik busway, kita ngetap nih, itu panik kan. Oh, kenapa nggak bisa akses ya? Bagaimana sak negara, tapi bukan kita ngomong nggak TJ ya, kita ngomongin saat negara lagi mau narik duit tiba-tiba nggak bisa, Hmm. atau negara lagi mau ngurus surat sakit pakai BPJS, BPJS-nya Diblokir. diblokir. Stres. Tapi itu yang terjadi gitu, itu yang kejadian di banyak negara yang kena cyber terrorism. Oke, since computer are so powerful, atau komputer mini ada yang powerful,
Downloading software for cyber terrorism easy, gampang banget. Aduh, ini ada CSIS, ada Professor of Criminal Justice, mana? Kayaknya Mas Arsen banget nih. Sama the term was coined in 1980, berarti ini sangat-sangat tua terminologinya. Karena Barry Collins sendiri tahun 80 bilang, cyber terrorism is a convergence of cybernetics and terrorism. Artinya harus butuh ruang dan tempat yang nggak real, seperti internet, dan teroris itu sendiri, aksi-aksi dari teroris itu sendiri. Nah, kita akan membahas banyak definisi, tapi kita skip dulu. Kita langsung ke permasalahan kenapa sih harus ada cyber terrorism? Kenapa, Mas? Kenapa harus menyebarkan rasa takut untuk negara gitu atau tempat? Kenapa mereka pengen banget? Karena pada dasarnya yang harus digarisbawahin itu, kita lihat dari terorismenya dulu. Sebagai kejahatan yang memang tradisional, itu ya udah memang kegiatan terorisme ataupun pembunuhan ataupun pelecehan semuanya kan pasti ada di dalam dunia fisik. Tapi karena perkembangan era digitalisasi, muncul komputer, muncul internet dan lain sebagainya, akhirnya kejahatan-kejahatan konvensional tadi itu bergerak ke arah ranah digital. Untuk melancarkan aksinya. Jadi ini cuma perpindahan medium aja. Yang awalnya kalau kita ngomongin terorisme biasa mungkin ISIS kayak gitu-gitu kan gampang kita ngeliat. Tapi cyber terrorism itu adalah pergerakan kelompok teroris yang berpindah dari ruang fisik pindah ke ruang digital atau ruang maya, di mana pergerakannya itu akhirnya jadi semakin diskret, semakin nggak tahu ini siapa yang nyebarin, siapa yang punya akses, ataupun ini dari kelompok mana itu hampir nggak kelihatan. Jadi pergerakan mereka akan lebih aman. Biasanya digunakan untuk propaganda itu satu tuh, narasi propaganda. Yang kedua untuk penggalangan dana. Nah, benar tuh sebenarnya yang saya pengen tanyakan. Teroris itu kan pasti punya motivasi. Ya ya dulunya terorisme adalah motivasinya soal politis tentu saja kan. Yang paling tua soal demonstrasi tapi dengan kekerasan, ya kan. Makanya striking with fear kan, bahwa kita eksis loh secara politis, secara pengen memberitahu ada pesan di situ. Nah, tadi kalau masalah uang berarti cyber terrorism berarti muaranya ya, ujung-ujungnya sebenarnya masalah di financial sih. Tetap politik tetap untuk mendapatkan posisi ataupun kekuatan politik. Tapi setiap pergerakan pasti butuh uang untuk diputar. Butuh entah kegiatan. Buat makan atau buat beli alat, ataupun mungkin menyewa tim yang lebih proper, bisa jadi juga pelatihan ya, berarti ya nggak cuma satu ya, berarti rame ya. Yes, betul. Uangnya itu dipakai buat operasional kegiatan mereka dalam rangka apa, menyampaikan pesan yang kelompok tersebut ingin sampaikan di situ. Ini salah satu, ini ICT banget, tapi ada ya tetap aja mereka harus gain access melalui hacking, ada provide with incorrect information, supaya teror kan harus tiba-tiba kalau misalkan kayak di Jepang tuh, gimana cara menteror warga Jepang? Hack aja ke sistem peringatan dini tsunami-nya, akan ada tsunami. Orang takut dong, ya kan? Ada tsunami, orang langsung evakuasi segala macam, nggak terjadi. Kan termasuk cara-cara teror ya. Berarti artinya, gua bisa nguasain sistem peringatan dini tsunami loh. That's a misinformation ya, atau misinformation ya. Ada virus. Mas Arven pasti ngeh soal namanya ransomware. Ya kan, gimana ngunci sebuah database, bukan komputernya ya, database yang dikunci terus. Yang kasus rumah sakit waktu itu tuh. Benar, rumah sakit ransomware itu termasuk bentuk terorisme tapi agak kecil. Kriminalnya masuk, tapi aksi-aksinya aksi-aksi seperti teroris ya. Nah, bayangkan ini terjadi di level negara. Nah, ini dampaknya, Mas. Kalau kita di HI pasti akan melihat dampaknya secara makro, ada ekonomi, website, apalagi website yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan antar negara. Perdagangan kan termasuk sama. Terus efek in national securities, from simple hacking into teror melalui komputer. Mas Aris sendiri ada yang nggak kalau misalkan aksi-aksi seperti ini tapi negara jadi korban? Ini contoh yang paling gampang waktu tahun 2000 berapa ya, 16 ya kalau nggak salah. Kasus soal Muslim Cyber Army, ingat nggak Mas? Benar. Itu kan itu sebenarnya kayak propaganda aja kan. Tapi menyebarkan teror. Nah, dalam hal ini itu nggak cuma sekelompok masyarakat doang, tapi satu negara kita kena loh.
aksi-aksi itu. Lebih ke orang-orang mulai ada yang percaya dengan narasi Muslim Cyber Army, ada juga yang mulai takut dengan narasi Muslim Cyber Army. Tapi berarti kalau kalau begitu pelakunya nggak hanya di Indonesia dong berarti. Yes, jaringan jatuhnya Jaringan. transnasional. Yes, kalau kita berbicara transnasional antar negara, antar tempat, dunia ini kan menjadi global village, artinya satu desa besar tapi ya nggak ada lagi bandarisnya, nggak ada lagi negara. IP doang yang negara, sisanya kan orang itu mau tersebar di mana aja, asal serangannya terkoordinasi di satu tempat atau satu negara atau region, maka akan disebut sebagai cyber terrorism. Apalagi tujuannya adalah membuat rasa takut ya, atau menimbulkan rasa takut. Oke, sisanya rekan-rekan bisa ngebaca sendiri di PPT yang saya taruh di pertemuan 10. Tapi pada intinya adalah kenapa saya juga mengundang Mas Arsen sini ngobrol-ngobrol, jelasnya adalah potensi paling gedenya kalau cyberterrorism itu apa? Apakah langsung ada terjadi kegagalan dalam dalam apa ya, organisasi ketatanegaraan, atau membuat hubungan antar negara itu jadi runyam, atau malah perang beneran secara fisik. Tapi lebih banyak yang mana, Mas? Lebih banyak ketidakstabilan secara negaranya dulu, internal negara. Okay. Saat negara itu mau bertahan atau menjadi dikdaya gitu ya, itu kan internalnya harus dikelirin dulu, baru kita ngomongin eksternal. Okay. Nah, dengan adanya serangan-serangan seperti ini, itu ngincernya mungkin kelihatannya kecil-kecil, oh cuman kelompok masyarakat di wilayah Jakarta doang, atau oh mungkin cuman di daerah Jawa Barat doang. Kita nggak ngeliat kayak gitu. Justru dari satu titik itu nanti terkena, misalnya se-Jawa Barat kena, itu akan berpotensi nyebar ke wilayah lain, misalnya ke Jawa Tengah, atau ke Sumatera, atau mungkin sampai ke Papua misalnya gitu. Nah, saat itu sudah mulai terinfeksi atau infek ya, ke tempat-tempat lain, akhirnya ketidakstabilan lokal maupun nasional itu terjadi. Nah, akhirnya pergerakannya itu kita end means-nya itu nggak harus selalu tentang perang. Kehancuran internal sebuah negara itu adalah masyarakat yang hancur awalnya dulu secara sistem sosial maupun hukum, ataupun sesimpel kita kalau misalnya keluar rumah ada resiko dibegal atau dibacok, berani keluar rumah nggak, kan pertanyaannya gitu. Benar. Kalau memang masyarakatnya sudah tidak aman, tidak safety, kita juga akhirnya menarik diri dari society. Dan itu kalau banyak masif wilayah-wilayah yang terdampak itu, akhirnya negara tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena ada masalah internal. Oke, berarti berarti bisa dilihat ya kalau jadi kayak kita lagi nonton film apa ya yang menarik tuh, Die Hard. Die Hard 3 tuh. Masuk, ya, yang viral sales itu kan, yang satu takut tuh, di TV-nya muncul Capitol diledakin. Pas orang lihat Capitol, si aktornya kan si Bruce Willis sama temennya itu yang FBI, loh enggak meledak Capitol itu, tapi kan semua orang takut. Ini kayak di slide saya lihat nih, ATM failure, power outage, WTC kan ya, misalkan ini lagi event kayak 911 gitu, atau pusat 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 ekonominya sentral di negara. Contoh ya, ini kalau ada punya ide yang sama, berarti saya tahu anak kalian yang punya ide nih dari sini. Misalkan SCBD dibom. Ngomongnya gitu ya, padahal enggak kenapa-napa, cuma orang takut dibom, terus dibikin video grafik AI gitu kan, mulai kebakar, gedungnya roboh segala macam, telepon masih digunain. Terus itu kayak video prank yang TV LG waktu itu pernah ya, ada meteor jatuh itu. Benar tuh. Terus ada water supply-nya tiba-tiba mati, listrik mati. Kebayang nggak gimana hebohnya orang itu? Padahal kan karena semuanya sudah terhubung sama IT kan. Bahkan kalian ada yang install nggak PLN, apps PLN, bisa ketahuan ini mati listrik di sini. Bayangkan kalau bukan hanya apps-nya yang down, tapi PLN sendiri, jaringan apa namanya ya, network operating center-nya untuk kontrol internetnya dibobol untuk matiin listrik di satu wilayah, apalagi ibu kota. Nah, seperti itu. Oke, Mas, karena saya juga nggak pengen berlama-lama di sini, kita ending di sini. Mas, ada pesan nggak sebenarnya? Kalau internasional apa di IR sendiri, cyber terrorism itu dampak paling besar tadi kan ada, pasti dia butuh finansial, dia pasti insight atau insight fear ya, yang menimbulkan rasa takut. Sebenarnya sebenarnya dalam kenegaraan sendiri atau antar negara, kira-kira ya, sepengetahuan Mas tuh ada sih nggak apa namanya, saling kontak atau saling
membuat jalur komunikasi supaya ini nggak terjadi lagi. Jalur komunikasi untuk masalah tentang terorisme ini. Iya, terorisme cyber. Sebetulnya kalau kita ngomongin terorisme mungkin udah banyak ya lembaga-lembaga yang Betul. PBB di bawahnya kan juga ada banyak tuh yang concernnya itu. Permasalahannya adalah saat kita fokusnya di cyber terrorism, penggunaan media internet dan komputer digital gitu ya. Itu sudah menjadi hal yang umum bahwa dalam dunia internet semua orang itu anonimus. Anonymous, yes, Tidak yes, ada yes, yes, yes. apa namanya nama, tidak ada identitas, tidak ada asal kebangsaan, bahkan IP pun juga kayak cuman sekedar gambar atau tulisan doang, simbol-simbol. Kita pun kalau misalnya pakai apa tuh, kalau misalnya ini yang buat mindah IP, VPN misalnya, itu pun kan kita yang awalnya di Indonesia pakai VPN tiba-tiba bisa pindah ke Amerika Serikat, bisa pindah kemana, itu pun merupakan sebuah perkembangan digitalisasi saat ini, sebuah fitur yang bisa dimanfaatkan. Jadi intinya adalah itu adalah tools, cyber itu adalah tools. Mau digunakan untuk apa, positif maupun negatif, itu tergantung balik lagi ke kelompok atau ke orangnya itu sendiri. Makanya terorisme ini sebagai salah satu user gitu kan, dari sekian banyak user yang ada di bumi gitu, bisa aja memanfaatkan internet untuk terorisme itu tadi. Dan permasalahannya kalau kita ngomongin cyber terrorism, bagian atau badan-badan yang concern itu ada. Oke. Dan tapi permasalahannya adalah how to root this case, itu yang jadi problem. Oke, itu akan kita bahas teman-teman. Sudah ada tugasnya, tolong dikerjakan. Nanti kita diskusikan di pertemuan 11. Thank you very much. Thank you Mas Arsen. Udah point up sesuatu yang saya sendiri harus mendalami isu itu, tapi Mas Arsen memang karena kebetulan salah satu fokusnya beliau adalah salah satunya adalah cyber terrorism ya, termasuk salah satunya terrorism dan pecahannya adalah cyber terrorism. Makanya saya mengundang Mas Arsen, ya dosen gaul kita, untuk bersama-sama dalam sesi kita kali ini. Thank you very much teman-teman sudah hadir. Thank you Mas Arsen. Sama-sama. Oke, yuk. Thank you very much teman-teman. Salam budi luhur. Bye-bye.